Shalom, apa kabar kamu? Ya, saya berdoa, saya berharap kamu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, guys, hari ini saya mau bicara tentang pernikahan yang menyenangkan, ya. Dan video ini boleh ditonton baik kamu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah kok. Ya, bisa buat bekal ini. Ini penting banget. Saya percaya ini bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu, boleh jujur dijawabnya dalam hati saja. Guys, apakah hari-hari ini pernikahanmu bahagia? Apakah hari-hari ini pernikahanmu menyenangkan? Atau sebaliknya? Nah, guys, saya mau bilang bahwa pernikahan Kristen kita ini, guys, beda dengan agama yang lain. Nah, kenapa? Karena gini, guys, pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Ya, nggak boleh bercerai. Sekali untuk selama-lamanya. Mungkin lebih tepatnya sampai maut memisahkan. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh cerai, guys. Apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Allah membenci perceraian. Ada ayatnya. Oleh sebab itu, saya mau bilang gini, ketika seseorang memutuskan dia menikah, sesungguhnya dia sedang membuat keputusan yang besar. Benar gak? Ya kan? Karena apa? Sekali nikah, gak boleh cerai. Beda banget loh kehidupan sebelum nikah dengan sesudah nikah. Ya, nah gini, saya mau ibaratkan pernikahan itu seperti kita beli tiket pesawat, tapi yang jenis one way ticket. Jadi cuman tiket berangkat doang, nggak bisa balik. Artinya ketika kamu naik pesawat itu, pergi, ya nggak bisa kembali lagi. Nggak jadi batal bubar nggak bisa. Dan saya juga mau ibaratkan pernikahan itu seperti kamu naik mobil dengan pasangan kamu untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang, yaitu puluhan tahun lamanya. Satu mobil doang nih, nggak keluar-keluar. Mobil kan kecil ya. Setiap hari kamu sama pasangan kamu. Setiap saat sama pasangan kamu. Ya, kadang-kadang di jalan yang ditempuh itu ada yang naik, ada yang turun, ya. Ada yang lurus enak, ada yang bergerojal, ada yang tikungan tajam dan lain sebagainya. Dan kamu akan menjalaninya selalu berdua dengan pasangan kamu. Nah, guys, bayangkan kalau pasangan kamu itu menyenangkan orangnya. Waduh, kita pasti senang, bener nggak? Kita pasti betah. Kita pasti ingin berlama-lama. Kita nggak boring, kita nggak jenuh. Kita malah pengen terus jalan bareng-bareng. Tapi coba bayangkan kalau pasangan kamu yang satu mobil itu menyebalkan. Ya, suka nyakitin. Suka menyerang. Waduh, kamu seperti hidup dalam neraka. Bener nggak? Pengennya, aduh berhenti, nggak tahan nih. Saya nggak tahan, saya muak. Saya mau berhenti aja. Saya mau keluar dari mobil ini. Saya udah nggak bisa. Tapi nggak boleh. Bayangkan. Oleh sebab itu, bagi kamu yang mau menikah, coba cek. Kalau calonnya udah ada ya. Kalau yang belum ada, sabar ya. Orang sabar pasti kesel. Nggak, maksudnya gini. Maksudnya, kamu yang sudah mau menikah, pastikan pasangan kamu itu adalah orang yang baik. Ya, doa sungguh-sungguh minta Tuhan pilihkan buat kamu, karena pilihan Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Ya, coba cek pasangan kamu, apakah dia orangnya itu maaf kata nih, suka pukul kamu, suka tampar kasar sama kamu. Guys, kalau kamu punya pasangan kayak gitu, sekarang telepon. Iya, sekarang ambil handphone cepetan, telepon putusin. Putusin. Disuruh Pastor Jimmy putus katanya. Kalau pacar kamu suka selingkuh, ya beberapa kali selingkuh,
Jangan pernah bermimpi ketika kamu nikah, dia akan berubah, guys. Gak mungkin. Bukan gak mungkin sih. Kemungkinannya kecil. Oleh sebab itu, kalau pacar kamu sekarang atau tunangan kamu adalah orang yang tukang selingkuh, suka berzina, ya ambil handphone lagi. Putusin sekarang. Iya. Karena itu akan membuat kamu nanti hidupan pernikahan kamu seperti di neraka. Ya. Ya. Ada orang bilang gini, guys. Orang menikah itu seperti orang judi. Kalau ketemu orang baik, hidupnya bahagia. Kalau ketemu orang jahat, hidupnya menderita luar biasa. Ya, guys, pastikan kamu menikah dengan orang yang tepat. Nah, sekarang kita kembali ke orang-orang yang sudah nikah ya. Ya. Jadi kita nggak boleh cerai. Ya, kita nggak boleh gym. Gym itu nas. Berhenti dulu dong. Bubar dong. Bisa nggak diganti pasangannya? Bisa nggak tukerin tambah? Nggak bisa. Nikah hanya sekali dalam Kristen. Nikah seumur hidup. Sampai maut memisahkan saja. Ya. Sebab itu saya bawakan renungan ini. Bagaimana menciptakan pernikahan yang menyenangkan. Sebab kalau menyenangkan, maka hidupmu seperti di surga. Enjoy banget, bahagia banget, menyenangkan sekali. Tapi kalau pernikahanmu menyebalkan, pasangan kamu menyebalkan, hubungan dengan pasangan nggak baik, buruk gitu ya, atau nggak baik, atau jadi buruk gitu ya, maka hidup kamu seperti di neraka. Dengerin baik-baik renungan hari ini sampai selesai. Saya percaya ada berkat besar buat pernikahan kamu. Ya. Nah, teman-teman semua, ada kelakar, ini kelakar ya. Kelakar bilang bahwa gini, yang belum menikah, ketika lihat orang-orang yang menikah, itu pengen banget menikah. Wih, enak ya. Kalau tidur nggak sendirian, nggak dingin lagi, ada penghangat gitu ya. Terus kalau lagi susah ada yang nemenin, ada teman curhat, ada sahabat hidup gitulah, ada partner, nggak sendirian. Pengen nikah. Tapi guys, anehnya banyak orang yang sudah nikah malah pengen berpisah. Ya. Jadi orang belum nikah ngeliat orang nikah pengen. Nah, orang nikah pengen kayak kamu, jomblo malah, pengen pisah. Nah, intinya sebenarnya pastikan kamu menikah dengan orang yang tepat, pastikan pernikahanmu itu bisa bahagia. Nah, gimana caranya? Tapi sebelum gimana caranya, kamu tahu nggak kenapa pernikahan kadang-kadang menyebalkan? Karena saling menyakiti. Ya. Saling membenci kadang-kadang malahan. Ya. Ada ego di situ. Lalu saya pesan ya, jangan dikendalikan oleh masa lalu. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi yang sudah selesai. Masa lalu biarlah berlalu. Ya, jangan dikorek-korek lagi. Guys, semua orang itu buat kesalahan. Betul nggak? Udah, dimaafin aja, diampuni. Ya, kamu pun juga buat kesalahan. Ya, kita semua ini punya masa lalu, punya kesalahan masing-masing. Nah, teman-teman, kalau kamu dikendalikan masa lalu, sesungguhnya ya, jujurnya, itu adalah kehendak iblis. Dia pengen ungkit-ungkit masa lalu. Dia pengen bongkar-bongkar masa lalu. Supaya tujuannya apa? Menghancurkan pernikahan kamu. Ya, biasanya orang yang hancur pernikahannya, hidupnya stres, kerja nggak bisa maksimal, kreativitas jarang muncul, ya. Jadi seperti nggak produktif atau mandul, nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, hari ini saya pengen ngajar. Yuk miliki pernikahan yang menyenangkan. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Jawabannya adalah di firman Tuhan. Dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah, terjemahan kata berjanji dalam MILT itu sepakat. Jadi guys gini, kuncinya adalah kalau pernikahanmu mau berjalan beriringan bersama-sama, ya, sepakat, perlu kata sepakat. Jadi
Kalau kamu dengan pasanganmu nggak sepakat, ini punya pikiran sendiri-sendiri, guys. Yang satunya pengen ke sana, yang satunya pengen ke sana, yang satunya pengen ke sana, yang satunya pengen ke sana. Nggak pernah jalan bareng. Seperti ada selalu salah paham, perselisihan. Kenapa? Nggak sepakat. Oleh sebab itu firman Tuhan ajari kita gini, kamu perlu sepakat. Baru ketika kamu sepakat, oke, sepakat ya, kamu bisa berjalan bersama-sama. Ya, nggak ada konflik lagi. Ya, konflik ada tapi nggak berarti. Ya, dan Matius 18 ayat 19 dikatakan gini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, waduh, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ketika kamu sepakat nih, satu hati, satu pikiran, kamu doa di hadapan Tuhan, kamu undang Tuhan, maka apa yang kamu sepakati, apa yang kamu minta, itu akan dikabulkan Tuhan. Ya, jadi perlu sepakat. Jangan punya pikiran sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri. Kamu perlu sepakat. Ya, jadi gini. Saya pengen ngajak setiap kamu ya dengan pasanganmu buat kesepakatan. Pernikahan kamu itu apa prioritasnya pertama? Ya. Kamu tujuan pernikahannya apa? Kalian harus sepakat. Ya, saya kasih tips. Prioritas pertama dalam pernikahan atau tujuan pertama dalam pernikahan kamu adalah memiliki pernikahan yang menyenangkan. Itu yang pertama. Jadi ketika nanti ada mungkin kesibukan pekerjaan yang mengganggu, itu harus dikurangin. Ya, nanti ketika ada hobi, ya hobi itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Yang nggak sehat adalah ketika hobi menyita waktu, menyita uang, menyita perhatian. Nah, ketika mengganggu pernikahan yang menyenangkan ini, tujuan utama, maka itu harus dikurangi, harus dieliminasi, harus dikurangi. Ya. Ketika ada ego yang nggak mau kalah, kekeh semua, pokoknya keinginannya. Nah, itu harus dikikis, dikalahkan. Supaya apa? Supaya tadi kesepakatan berdua tentang pernikahan yang menyenangkan itu terwujud. Jadi ketika kamu sepakat dengan pasanganmu memiliki pernikahan yang menyenangkan gini. Yang kita salaman gitu kira-kira ya. Kita harus sepakat pernikahan kita harus menyenangkan yang. Karena cuma sekali doang seumur hidup, gak boleh ganti yang. Gak boleh tukar tambah yang. Gak boleh cerai yang. Oleh sebab itu kita ayo berjuang yuk. Kita harus bentuk pernikahan yang menyenangkan. Ayo yang, sepakat yang. Ayo yang, sepakat. Doa. Tuhan kami sepakat. Biar pernikahan kami menyenangkan, Tuhan bantu. Kita kasih tahu. Tuhan akan mengabulkan doamu. Wih. Ya, sepakat. Ayo, sepakat. Ya, punya tujuan yang jelas. Pernikahan harus menyenangkan. Ya, ya tadi. Kalau ada kesibukan, harus dieliminasi. Dikurangin. Kalau ada hobi yang mengganggu, dikurangin. Ada tongkrongan-tongkrongan, ya teman-teman yang terlalu banyak menyita waktu, perhatian, itu harus dikurangi. Pokoknya apapun yang mengganggu pernikahan harus dikurangi. Maksudnya pernikahan yang menyenangkan tadi ya, menyenangkan tadi. Nah, saya mau kasih gambaran dalam firman Tuhan ini, maksudnya dari firman Tuhan. Gini, ini ada di firman Tuhan, cuman saya nggak siapin ayatnya, tapi ada di firman Tuhan. Prioritas utama hidup kita adalah Tuhan, yang pertama. Yang kedua, itu bukan pelayanan dan pekerjaan, bos. Tetapi keluarga. Baru yang ketiga adalah pelayanan dan pekerjaan. Jangan salah ya. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan atau pekerjaan. Ya. Seringkali orang sibuk, keluarganya ditelantarkan, keluarganya nggak diperhatikan. Nah itu nggak boleh. Ya. Kalau kamu terlalu sibuk pelayanan, keluarga kamu terbengkalai, kamu harus kurangi pelayanan. Pastor Jimmy, dosa enggak? Enggak. Malah itu yang benar. Loh, kan berhubungan dengan Tuhan kalau pelayan. Enggak. Keluarga juga berhubungan dengan Tuhan. Ya. Oke, gitu ya. Nah,
selanjutnya baru urusan-urusan yang lain. Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu gini, bagaimana kamu bisa sepakat dengan pasangan kamu? Ya, tadi saya sudah ajarin. Tapi tambahannya gini, kamu duduk berdua, ya mungkin di tempat yang nyaman, boleh di rumah, boleh di restoran yang baik. Kalau ada duit, ya kan boleh di tempat tidur. Pokoknya suasana yang baik, ngobrol dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Contoh gini, kamu tanya sama pasanganmu, yang kamu itu sukanya apa sih? Ya, sukanya dalam banyak hal ya sebenarnya. Mungkin perlakuan, perlakuan yang kamu harapkan dari aku itu apa, yang kamu suka itu apa. Lalu kamu berubah, kamu lakukan. Ya, aku tuh pengennya, mungkin pasanganmu jawab gitu ya, aku tuh pengennya dipegang, ya physical touch. Tapi physical touch-nya bukan karena kamu lagi pengen seks, ya, tapi suka dipegang. Ada orang-orang yang body language-nya adalah sentuhan fisik, ada dicium keningnya, dicium pipinya, dan lain sebagainya. Lalu terus kamu tanya sama pasanganmu lagi, ini kamu ngelayani dulu ya, kamu tanya dulu ya, yang kamu itu nggak sukanya dengan sikapku yang mana? Nah, kalau dari hati ke hati, jangan ada emosi dong ya. Hati-hati, nanti mungkin dia akan terbuka. Oh, yang aku tuh nggak suka kalau kamu ngomong gini. Kalau kamu banding-bandingin sama orang tua, sama kakak kamu, aku nggak suka. Nah, oh gitu ya. Nah, itu harus dipenuhi, diusahakan dipenuhi. Ya, lalu gantian. Lalu kamu bisa ungkapkan, oke yang aku akan belajar untuk improve ya, berusaha ya. Dan ini sekarang gantian aku ya, yang aku itu nggak sukanya kalau gini-gini ya. Aku sukanya gini. Kasih tahu. Ada komunikasi yang baik. Ketika ada komunikasi yang baik dari hati ke hati, maka terbuka gitu ya, maka ada kesepakatan. Oh, klik gitu loh. Oh, dia maunya gini, dia nggak sukanya gini. Tiba-tiba seperti jari saya nih, klik. Pernikahan kamu akan kuat. Tidak gampang ada celahnya. Tidak gampang ada konflik. Tidak gampang ada perselisihan. Ya, apalagi sudah ada visi yang kuat. Setelah gini ada visi yang kuat, jalannya enak banget. Ya, saling memahami, saling menyenangkan, saling melayani, saling membahagiakan. Gitu ya. Lalu pernikahan yang menyenangkan itu butuh take and give. Menerima dan memberi. Kamu jangan minta dilayani terus. Jangan, kamu juga harus memberi, melayani, berubah sikap, ya, untuk melayani pasangan kamu, menyenangkan pasangan kamu. Nah, Gilbert Lumoindong, pendeta Glow, pernah ngomong gini, ini keren banget nih quotes-nya. Ketika engkau membahagiakan pasangan kamu, engkau sedang membahagiakan Tuhan. Oh my God. Ketika kamu sedang bahagiain pasangan kamu, ternyata kamu sedang bahagiain Tuhan. Nah, kalau dibalik, kalau kamu sedang menyakiti pasangan kamu, ternyata kamu sedang menyakiti hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, yuk bahagiakan pasangan kamu. Ya, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Ya, layani pasangan kamu dengan yang terbaik. Ya, lalu ya, saya mau terbuka apa adanya. Kalau satu pasang ini hanya satu yang mau berubah, hanya satu yang mau mewujudkan punya pernikahan yang menyenangkan, satunya enggak bisa guys, enggak bisa. Nanti yang satunya capek sendiri. Ya, harus ada dua-duanya, kemauan, seperti apa ya, kesepakatan tadi untuk memiliki pernikahan yang menyenangkan. Kalau satu nggak bisa, akan timpang nanti. Nah, sebab itu harus sepakat berdua. Amin. Sepakat ya dengan pasangan kamu. Guys, ini bukan promosi, tapi saya pikir kamu perlu membagikan video ini kepada pasangan kamu supaya saling ngerti dan ada actionnya. Ya, video ini juga bisa dibagikan orang-orang yang kamu pikir kamu perlu untuk kasih tahu video ini supaya mereka memiliki pernikahan yang menyenangkan, pernikahan yang bahagia.
Ya. Nah, lalu saya akan bacakan di Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, ya. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, firman Tuhan ajarin kita, bersukacita dengan istri masa mudamu. Jadi bukan istri muda ya, jangan salah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Lalu ini keren, carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Kita disuruh Tuhan untuk cari kenikmatan bersama dengan pasangan kita. Kenikmatan bicara apa? Ya tadi, gimana kalian bisa bahagia? Ya, sepakat, ngobrol, ayo kita buat kesepakatan, buat perjanjian, ya, komitmen, mewujudkan pernikahan yang bahagia, mewujudkan pernikahan yang menyenangkan. Aku mau memiliki pernikahan menyenangkan sama kamu, aku mau menghabiskan hidup ini sama kamu, aku nggak pengen ganti pasangan, aku mau hanya kamu sampai kakek nenek, sampai rambutku putih, kita bersama terus, ayo buat pernikahan bahagia, kita sepakat, kita doa, gitu ya teman-teman. Maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang menyenangkan, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang harmonis, ya. Kalau kamu nggak mau ini, ya saya nggak ngutukin, tapi siap-siaplah pernikahan kamu akan menjadi pernikahan yang menyebalkan, ya, pernikahan yang membosankan, pernikahan yang boring, kadang pernikahan yang menjengkelkan, pernikahan yang pengen bubar gitu kira-kira, pengen berhenti aja. Ada banyak pernikahan yang nggak cerai sih, tapi hanya bertahan. Kenapa? Karena satu, takut akan Tuhan, nggak mau cerai karena Tuhan, terpaksa jadi. Yang kedua, karena udah ada anak-anak, mereka bertahan hanya karena ada anak-anak, bukan karena mengasihi pasangannya, karena terpaksa, karena ada anak-anak. Kasihan nanti anak-anak, ya, tidak memiliki orang tua yang utuh. Jangan seperti itu. Tapi nikmatilah pernikahan kamu. Ya, dikatakan di sini, carilah kenikmatan dengan pasangan kamu. Sepakat dengan pasangan kamu. Nikmati pernikahan yang menyenangkan yang Tuhan kehendaki. Ya, kamu tahu nggak? Iblis itu mengincar pernikahan kamu. Dia berusaha menghancurkan pernikahan kamu. Sebab apa? Ketika pernikahan kamu hancur, ya, kamu nggak bisa pelayanan, ya, kamu akan semakin jauh dari Tuhan. Kamu akan punya anak-anak yang memberontak. Biasanya anak-anak begundal, anak-anak, ya, nakal-nakal itu karena lahir dari broken home, keluarga yang terpecah-pecah, orang tua yang cerai, kawin lagi, cerai lagi, dan lain sebagainya. Sebab itu, ayo wujudkan pernikahan yang menyenangkan, pernikahan yang bahagia, ya, sampai banyak pernikahan lain itu iri sama pernikahan kamu, pengen belajar sama pernikahan kamu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pernikahan kamu. Yuk teman-teman, saya mau berdoa buat kamu dan pernikahan kamu dan pasangan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman ini benar-benar menjadi berkat, menjadi bekal buat kehidupan kami, khususnya dalam pernikahan kami. Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman semua, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan video ini. Aku berdoa, kiranya Engkau memberkati pernikahan mereka. Kalau ada permasalahan, kiranya Tuhan bantu dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah yang ada. Tuhan, Kau berkati pernikahan mereka dengan keharmonisan, dengan kasih mesra, dengan cinta yang dari Tuhan, dengan pernikahan yang menyenangkan ya Tuhan.
menjadi bagian milik mereka. Oh, dalam nama Yesus, turunlah berkat, kasih mesra, sukacita, damai sejahtera di pernikahan mereka. Sehingga pernikahan mereka, pernikahan yang menyenangkan. Mereka bisa menikmati pernikahan mereka. Dan ada kesukaan yang luar biasa dalam pernikahan mereka. Kau ciptakan surga di pernikahan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada pernikahan yang sedang dirongrong oleh kuasa kegelapan, diganggu oleh si jahat, aku mau menghancurkan dalam nama Yesus. Kuasa gelap dipatahkan kuasanya yang mengganggu, dihancurkan kuasa gelap yang mengganggu, dan kiranya kuasa Allah dinyatakan. Pemulihan terjadi, pertobatan terjadi, pemulihan pernikahan terjadi. Mereka memiliki pernikahan yang menyenangkan, mereka memiliki pernikahan yang harmonis, mereka memiliki pernikahan yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, thank you, dan bagikan video ini buat orang-orang yang kamu pikir perlu dikasih tahu video ini. Ngomong apa sih gue? Gitu ya kira-kira. Tuhan berkati. God bless you. Kenapa nggak mati?